Bab 1195. Orang kaya yang jahat. Stephanie Jiang merasa bahwa dirinya salah memilih teman. Itu sebabnya ia memiliki teman seperti Tina Fang, yang bisa menusuk orang dengan segala cara. Aduh, Stephanie, ikut aku masuk. Kita kan sahabat, aku hanya bisa yakin jika kamu ada di sisiku, pria yang aku suka sangat tampan. Jika aku mengajak orang lain, bagaimana kalau dia jatuh cinta pada pria itu? Haha. Stephanie Jiang mencibir, berdiri di sana dengan tangan melingkari tangannya. Apakah kamu tidak takut pria itu akan menyukaiku? Mendengar ini, Tina Fang memutar matanya ke arahnya, dan kemudian mulai menusuk hatinya dengan pisau. Bisakah kamu mendapatkannya? Lihat saja celana besar yang kamu pakai, selain itu, bagian tubuh depan dan belakangmu tidak ada bedanya. Apakah kamu pikir akan ada pria yang akan menyukaimu? Stephanie Jiang, haha, itu karena aku malas berdandan. Selain itu, siapa yang mengatakan bahwa bagian depan dan bagian belakang tidak ada bedanya? Setelah berbicara, Stephanie Jiang menegakkan dadanya. Sudahlah, tidak perlu memaksakan diri, tidak kelihatan sama sekali. Tina Fang menyerangnya lagi. Stephanie Jiang merasa bahwa ia hampir memuntahkan darah karena disindir terus-menerus, dan hatinya sangat sesak. Dia mengelus dadanya, kamu melukai hatiku. Sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuanku lagi, jadi sana masuk sendiri. Setelah dia melambaikan tangannya, dia hendak pergi. Tetapi, Tina Fang dengan cepat melingkarkan lengannya di sekelilingnya, dan mulai lembut, Stephanie yang baik, bantu aku. Sulit untuk dapat kesempatan ini, jika kamu membantuku, aku akan membantumu menulis naskah, bagaimana? Stephanie Jiang meliriknya dengan jijik, kamu membantuku menulis. Seingatku, pelajaran mengarangmu tidak pernah lulus. Tina Fang, jangan ungkit lagi, aku bisa menyanjungmu di depan editormu, dan memintanya menambahkan waktu 1 minggu untukmu. Apakah menurutmu situs web milik keluargamu, dan bisa meminta batas waktu sesukamu? Ketika Tina Fang mendengar ini, tiba-tiba memikirkan sesuatu dengan sedikit senyum, meskipun itu bukan milik keluargaku, bukan tidak mungkin untuk mengubah situs web menjadi milik keluargaku. Selama kamu membantuku, aku akan segera memanggil ayah untuk membeli perusahaan situs web ini. Sial, orang kaya yang jahat. Memang benar bahwa keluarga Tina Fang sangat kaya. Membeli situs web bukan masalah sama sekali. Tepat ketika Stephanie Jiang linglung, Tina Fang sudah menariknya masuk ke bar. Stephanie Jiang benar-benar jarang mengunjungi tempat seperti itu, bukan karena dia memiliki pandangan buruk tentang bar, tetapi karena musik yang mengguncang langit membuat telinganya sakit, dan tidak nyaman saat lampu sorot menyinari matanya. Dia biasanya harus bekerja di depan komputer di rumah, dan bahkan masih harus disinai oleh lampu-lampu ini ketika dia datang ke bar. Setelah Tina Fang masuk, dia berlari menuju meja bar seperti monyet liar. Apakah kamu melihatnya? Pria idamanku. Gitaris sekaligus penyanyi utama band, sangat tampan. Melihat seperti teman yang baik, Stephanie Jiang melengkungkan bibirnya dan langsung menyindir. Apakah kamu tahu, kamu mirip dengan karakter apa dalam novelku sekarang? Tina Fang sudah terpana pada pria idamannya, jadi dia hanya bertanya tanpa sadar, apakah mungkin aku menjadi pemeran utama wanita? Hehe, aku sudah tahu bahwa diriku menarik. Ayo. Stephanie Jiang menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sayang sekali, kamu salah. Mendengar ini, Tina Fang melotot. Kamu tidak akan bilang bahwa aku hanyalah pemeran pembantu. Masih salah. Penampilanmu benar-benar tidak bisa dibedakan dari pemain figuran wanita yang hanya bisa bertindak konyol dalam novelku. Tina Fang memelototinya dengan galak dan mendengus, apa yang salah dengan pemain figuran wanita? Tidakkah kamu tahu bahwa pemain figuran wanita bisa melakukan serangan balik sebagai pemeran utama wanita tahun-tahun ini? Benarkah? Stephanie Jiang tersenyum sambil menyipitkan matanya,
Kalau begitu kamu coba saja serangan balik, aku akan menunggu dan melihat. Tunggu, aku pasti akan membuat pria idamanku melihatku. Ah! Tepat ketika Tina Fang menyelesaikan kalimat ini, gitaris dan vokalis berjaket hitam di atas panggung, yaitu pria idaman yang dibicarakan Tina Fang, sudah menyanyikan sebuah lagu, dan kemudian gadis-gadis di bawah panggung tiba-tiba menunjuk tak terkendali, suara teriakan hampir sebanding dengan suara musik di bar. Stephanie Jiang mengulurkan tangannya tanpa daya dan menggosok telinganya, dengan ekspresi wajahnya yang sulit untuk dilihat secara langsung. Apakah kamu tidak takut untuk berteriak begitu keras? Itu benar-benar. Selain itu, ada begitu banyak orang, apakah yang di atas panggung tahu siapa yang berteriak? Apakah kamu melihatnya Tina Fang? Kamu hanya pemain kecil di antara penggemarnya. Apa kamu yakin bisa melakukan serangan balik? Sudah. Kamu bukan teman baikku lagi, bukannya menyemangatiku saat ini. Aku mengajakmu ke sini bukan untuk menjatuhkanku. Setelah berbicara, Tina Fang melirik ke depan, dan kemudian berkata, aku ingin memberikan semangat kepada pria idamanku. Tunggu aku di sini, aku akan kembali lagi nanti, ingat. Jika aku tidak melihatmu ketika kembali, aku pasti akan menghancurkan rumahmu malam ini. Setelah menyelesaikan pembicaraan kejam, Tina Fang melesat ke depan dengan cepat, dan segera bergabung dengan kelompok besar penggemar. Melihat ini, Stephanie Jiang melengkungkan bibirnya. Dia memikirkan perkataan Tina Fang tadi, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menarik perhatian orang lain. Melihat dandanan cantik di antara penggemar itu, meskipun dirinya tidak menarik perhatian orang lain, pasti ada orang lain. Dari sini dapat dilihat bahwa perjalanan Stephanie Jiang benar-benar sia-sia, itu semua alasan, tetapi Tina Fang membutuhkan seseorang untuk memberinya keberanian. Stephanie Jiang menghela nafas dalam hatinya, menemukan tempat di bar, dan duduk, dan segera ada seorang pria tampan bertanya padanya apa yang ingin dia minum. Stephanie Jiang belum pernah ke tempat seperti ini, dan dia tidak tahu apa yang harus diminum, dan karena itu, karena takut orang lain akan mengira dia norak, jadi Stephanie Jiang tiba-tiba melihat seorang gadis tidak jauh darinya memegang cangkir dengan warna yang luar biasa cerah dan meminum minuman yang warnanya cerah. Beri aku minuman yang sama. Stephanie Jiang segera menunjuk ke cangkir di tangan gadis itu. Pria tampan melihat ke arah tangannya. Setelah melihat minuman wanita itu, dia melengkungkan bibirnya dan menatap Stephanie Jiang. Apakah kamu pertama kali ke sini? Stephanie Jiang menyentuh hidungnya karena terkejut, dia telah mencoba yang terbaik untuk tidak berperilaku seperti wanita norak, apakah dia masih terlihat? Melihat Stephanie Jiang tidak menjawab, tetapi menyentuh hidungnya dengan malu, pria itu tersenyum, Nona cantik, tolong tunggu sebentar. Nona cantik. Ih, bisa mendapatkan pujian saat menghabiskan uang. Dan pria itu bahkan bisa mengatakan kata-kata indah itu saat dia memakai kaos dan celana besar. Stephanie Jiang benar-benar tidak bisa menahan diri untuk memberi acungan jempol kepadanya. Pekerja yang profesional. Segera, segelas anggur berwarna cerah disiapkan, dan Stephanie Jiang mencoba menyesapnya, ternyata lumayan enak. Jadi dia menyesap lagi dan melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya di sebelah kiri tidak jauh darinya. Bersambung.